Halo, selamat pagi semua anak-anak dan selamat berjumpa di hari yang ketiga, yaitu hari Rabu tanggal 1 September 2021. Pada hari ini kita masuk dalam pembelajaran 4 di subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah. Baik, mari kita lihat bersama-sama materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Materi pembelajaran adalah: pertama, mengelompokkan benda berdasarkan wujud sesuai cerita dan membuat kalimat. Materi yang kedua, menjelaskan hubungan antara perkalian dan pembagian dengan bilangan pembagi. Yang ketiga, membuat gambar imajinatif dengan langkah-langkahnya. Baik, kita lihat bersama sebuah teks bacaan pada halaman 73. Sebuah cerita dapat kita baca atau kita dengarkan. Dalam membaca sebuah cerita, yang sangat perlu diperhatikan adalah pemahaman. Yang kedua, cara menyimak sebuah cerita, yaitu dengan membaca sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar dibaca, tapi mulailah baca dengan suara nyaring dan jelas apa yang kita baca, supaya apa yang terdapat atau cerita yang terdapat dalam teks tersebut bisa dimengerti, bisa disimak dengan baik, dalam arti bahwa bisa dipahami. Judul bacaan yang kita baca adalah makanan dan minuman di kantin sekolah. Ya, mungkin kita sudah lihat kantin kita dulu di sekolah. Kantin adalah ruang tempat menjual makanan dan minuman untuk waktu siang. Kantin sekolah, ruang tempat menjual makanan dan minuman serta alat tulis, karena ini kantin sekolah. Di kantor juga ada kantin, di rumah sakit. Berarti di situ ada dijual makanan dan minuman untuk orang-orang yang ada di situ saat makan siang bila tidak membawa bekal. Itulah yang disebut kantin. Kita sudah bisa pahami, kita sudah bisa membayangkannya apa yang disebut dengan kantin. Kalau di jalan ada tempat menjual, dari dalamnya ada makanan, itu bisa disebut warung atau biasa kios dan lain sebagainya. Nah, mari kita mencoba melihat sebuah kantin. Nah,
Ini adalah cara membaca dan pengertian kantin yang ada di sekolah atau di mana saja kita menjumpai, biar di kantor atau seperti yang Ibu Guru tadi bilang bahwa di rumah sakit biasa ada kantin. Silakan dibaca slide-nya dengan pelan-pelan dengan suara nyaring supaya bisa dipahami apa yang dibaca. Baik, kita lihat bersama contoh makanan dan minuman yang dijual di kantin dalam teks bacaan. Makanan dan minuman. Kita lihat bersama-sama. Makanan yang dipesan Nina adalah nasi goreng dan es jeruk. Yang dipesan Made adalah bakso dan es jeruk. Yang dipesan Lani adalah mie ayam dan es jeruk. Bekal Deli nasi goreng dan telur. Bekal itu dibawa dari rumah, artinya tidak membeli di kantin sekolah. Kita sudah bisa melihat bahwa apa-apa atau makanan apa, minuman apa yang mereka pesan dan makan bersama di kantin sekolah. Sekarang kita akan mencoba melihat daftar makanan yang dipesan oleh Lani, Made, Nina, dan Deli. Makanan-makanan ini atau minuman yang dipesan kita akan golongkan dalam 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas bila ada. Kita mulai lihat yang pertama, yaitu es jeruk. Silakan dicentang wujud daripada minuman itu, apakah padat, apakah cair, dan gas. Begitu juga pada nomor 2, yaitu nasi goreng. Yang ketiga bakso. Keempat mie ayam. Kelima telur. Keenam meja. Ketujuh kursi. Karena kita sudah banyak membahas tentang contoh-contoh benda padat, contoh-contoh benda cair, contoh-contoh benda gas. Sekarang kita akan buktikan, melihat sendiri mana yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas bila ada. Silakan masing-masing buat di bukunya kolomnya seperti pada layar kita masing-masing. Untuk kolomnya ada juga contohnya pada halaman 74. Silakan dibuka. Buku teks halaman 74. Tabelnya. Sekarang kita pindah kepada slide yang berikut. Kita akan mencoba membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam teks bacaan tadi. Perlu diingat bahwa setiap awal kalimat, bila kita menyusun sebuah kalimat, ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, pada akhir kalimat selalu ditulis tanda titik, tanda baca titik. Itu perlu diingat. Kemarin juga sudah dijelaskan, tetapi untuk hari ini
Bu Guru masih mengingatkan kembali supaya tidak dilupa. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu makanan. Membuat kalimat dari kata makanan. Misalnya, mereka makan di kantin bersama-sama. Ya, di dalamnya ada kata makanan atau makan. Yang kedua, minum. Mereka memesan minuman es jeruk di kantin. Yang ketiga yaitu membeli. Deli tidak membeli makanan di kantin. Pada akhir kalimat ditulis tanda titik. 4. Membayar. Lani telah membayar makanan yang dipesan di kantin. Akhir kalimat ditulis tanda titik. Jadi, anak-anak sekalian, di sini kita sudah membuat kalimat sederhana yang di dalamnya ada kata-kata tertentu. Boleh digarisbawahi, misalnya makanan, yang garis bawahi makan. Minum, digarisbawahi minum. Dan yang keempat, membayar. Lani telah membayar makanan yang dipesan di kantin. Boleh diberi garis bawah, membayar. Supaya menjadi catatan bahwa cara membuat kalimat sederhana sudah berapa kali kita pelajari dalam kegiatan pembelajaran kita. Semoga dengan muatan pembelajaran dalam bahasa Indonesia bisa disimak dengan baik dan bisa dipahami dengan membaca slide kita atau materi kita secara berulang. Berikut materi yang kedua, yaitu menjelaskan hubungan antara perkalian dan pembagian dengan bilangan pembagi. Seperti ada pada buku teks halaman 75. Ada 6 bola dalam gambar. Bola tersebut dibagi 3 kelompok. Setiap keranjang terdapat 2 buah bola. Kita bisa melihat ada 3 keranjang, dibagi sama banyak ke dalam 3 keranjang, maka setiap keranjang mendapat 2 buah bola. Nah, 3 keranjang ini ditambahkan atau dijumlahkan ke semua bola itu, jumlahnya adalah 6. Maka arti dalam perkalian, kita mulai dulu dari pembagian. 6 dibagi 3 sama dengan 2.
Jadi 6 bola dibagi 3 keranjang, setiap keranjang mendapat 2 bola. Cara penyelesaiannya dalam pengurangan berulang adalah 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berapa kali kita mengurang? Yaitu 2 kali. Pembagian dalam bentuk dalam gambar sudah jelas. Pembagian dalam pengurangan secara berulang sudah jelas. Sudah 2 caranya. Semoga bisa dipahami, bisa disimak dengan baik. Kita pindah ke dalam arti perkalian. Bahwa pembagian ada hubungannya dengan perkalian. Pembagian ada hubungannya dengan perkalian. Begitu juga sebaliknya. Perkalian ada hubungannya dengan pembagian. Yaitu 3 kali 2 sama dengan 3 kali menjumlah angka 2, yaitu 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Gabungan pembagi dan perkalian. 6 dibagi 3 sama dengan 2 atau 3 kali 2 sama dengan 6. Tidak ada bilangan diganti, hanya bertukar tempat dan berubah tanda operasi bagi menjadi kali. Hasilnya tetap sama. Bisa diamati, perhatikan baik-baik. Contoh yang kedua dalam penggabungan, pembagian, dan perkalian. Misalnya 20 dibagi 4 sama dengan 5 atau 4 kali 5 sama dengan 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4 atau 5 kali 4 sama dengan 20. Di sini perlu diperhatikan bahwa hasilnya tetap, hanya bilangannya berpindah tempat, tanda operasinya berubah, yaitu bagi menjadi kali. Apabila bilangan diganti, tentu hasilnya berubah. Jadi pertukaran tempat menghasilkan bilangan yang sama. Contoh ini bisa ditulis dalam buku catatan supaya bisa diingat. Siapa tahu HP-nya ada masalah atau laptop ada masalah, apakah gangguan dari baterai atau bagaimana, bisa buka pada buku catatan Anda masing-masing. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita amati sebuah tabel pembagian. Tabel perkalian kita sudah pelajari, sekarang kita pindah pada pembagian. Misalnya, tabel itu ada juga pada halaman 75. Misalnya 8, kita lihat tabel ada angka 8. Angka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, lihat di situ. Yang berikut 12 dibagi 2 sama dengan 6.
Berikut 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berikut 20 dibagi 2 sama dengan 17. Angka 2 ini disebut pembagi. Dan angka 8, 12, 18, 20 disebut bilangan yang dibagi. Angka 4, 6, 9, 10 disebut hasil pembagi. Kalau anak-anak sekalian di rumah bisa membedakan kelompok-kelompok bagian daripada bilangan dalam pembagian ini, maka tentu tahu bahwa mana bilangan yang dibagi, mana bilangan pembagi, dan mana hasilnya atau hasil pembagi. Kita pindah kepada tabel yang kedua, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Untuk membagi bilangan ini, kita juga bisa lihat di tabel perkalian. Atau terbalik, 2 kali 5 sama dengan 10. 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25. Begitu juga tabel yang kedua. Jadi jelas sekali kepada kita bahwa pembagian bilangan ada keterkaitan dengan perkalian. Baik dalam bentuk bilangan, pengurangan, bentuk gambar, atau tabel, sangat jelas kepada kita, kepada anak-anak sekalian, cara mencari hasil pembagian atau perkalian suatu bilangan. Boleh dibuat dalam gambar, boleh dalam tabel, boleh juga melihat tabel perkalian yang pertama kita pelajari. Semoga bisa dipahami dengan penjelasan dari Bu Guru. Yang ketiga, yaitu membuat gambar imajinatif dengan langkah-langkahnya. Kita sudah memahami apa yang disebut dengan gambar imajinatif. Kemarin juga kita sudah melihat tentang alat-alat yang digunakan dalam membuat gambar imajinatif. Dan pada hari ini kita akan menulis langkah-langkah dari membuat gambar imajinatif. Boleh dilihat pada buku teks halaman 76. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring, supaya lebih lancar dalam membaca nyaring. Kita mulai. 1. Siapkan media yang diperlukan dalam menggambar. Misalnya pensil, buku gambar, penghapus, penggaris, dan krayon atau pensil warna.
Langkah yang kedua, tentukan tema sebelum menggambar. Artinya, apa yang ingin kita gambar? Apakah pas bunga? Apakah bunga? Apakah rumah? Dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga, menggambar imajinatif dari jam dinding dengan biji-bijian yang berwarna-warni. Nah, itu sudah mulai menggambar. Contoh gambar itu adalah jam dinding. Yang keempat, buatlah sketsa gambar menggunakan pensil. Mengapa kita gunakan pensil? Supaya apabila ada kesalahan, kita bisa hapus, kita bisa rapikan kembali. Makanya kita menggunakan pensil. Dan langkah yang terakhir adalah warnai gambar dengan pensil warna atau krayon. Itulah langkah-langkah dalam membuat gambar imajinatif apabila kita mau membuat sebuah gambar. Semoga kalian di rumah bisa mencoba seperti pada langkah-langkah yang kita telah pelajari bersama pada hari ini. Contohnya ada pada buku halaman 76. Sudah ada gambar jadi. Buat jam dinding. Boleh beli biji-bijian atau patronnya. Nanti kita lihat siapa yang bisa berhasil dalam membuat gambar imajinatif dari jam dinding. Tapi saya yakin pasti semua bisa, pasti semua berhasil. Silakan mencoba, dan untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Semoga bisa disimak dan bisa dipahami dengan baik. Untuk hari ini tugas kita hanya satu nomor, tetapi dua penilaian. Yang pertama adalah SBDP, yaitu menulis langkah-langkah dalam membuat gambar imajinatif. Yang kedua, mohon langkah-langkah ini ditulis dalam huruf tegak bersambung sebagai keterampilan menulisnya nanti dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu bentuk huruf tegak bersambung. Kiranya demikian pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan, agar kita juga secepatnya kembali belajar tatap muka di sekolah kita. Sekian dan terima kasih.